Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel pembelajaran Hidayat Berbenah. Anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan pelajaran matematika. Tetapi sebelum memulai pelajaran, pada hari ini marilah kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan operasi hitung campuran pada pecahan, yang mana nanti kita akan belajar terkait dengan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan pecahan. Oleh karena itu, silahkan persiapkan alat tulis kalian dan silahkan ditulis dan dicatat. Oke, kita lanjutkan. Baik, kita memasuki contoh soal yang pertama, yaitu 3% dikali 25/30 dibagi 1/3. Untuk menyelesaikan ini, silahkan kalian buat semuanya ini ya menjadi pecahan biasa. Nanti ke persen kita buat menjadi pecahan biasa menjadi 3/100. Kemudian dikali 25/30, kita tuliskan dulu. Nah, kemudian jika ada pembagian pecah, maka rubahlah menjadi perkalian, sehingga ketika dibuat perkalian maka pecahan ini dibalik ya. Agar kenapa kok dibalik? Agar mudah dikerjakan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Sudah dibentuk perkalian semuanya. Nah, terus bagaimana caranya? Dikalikan semua boleh, tapi kita sederhanakan saja biar lebih mudah. Ini misalkan 3 dan 30. Kedua bilangan ini kita bagi dengan 3, sehingga 3 dibagi 3 1, 30 dibagi 3 10. Kenapa kok dibagi 3? Karena FPB dari 3 dan 30 adalah 3, sehingga boleh dibagi seperti itu. Kemudian ada lagi, yaitu 25 dan 100. Berapakah FPB 25 dan 100? 25. Oke, berarti semuanya ini dibagi 25. 25 dibagi 25 dapat 1. 100 bagi 25 dapat 4. Nah, seperti ini. Sehingga tinggal 1 dikali 1 dikali dengan 3, hasilnya 3. 4 dikali dengan 10 dikali dengan 1, hasilnya 40. Nah, jadi jawaban dari 3% dikali 25/30 dibagi 1/3 yaitu 3/4. Sekarang kita masuk di soal yang kedua. Ini ada 3,5 dibagi dengan 3/4 ditambah dengan 3/5 dikali 2/3. Nah, caranya bagaimana untuk mengerjakan ini? Ingat, ini masih campuran ya. 3,5 itu kan desimal, 3/4 itu pecahan biasa, 3/5 itu pecahan campuran, Mak. Oleh karena itu semuanya rubahlah menjadi pecahan biasa. Ini dulu 3/5. Karena gesernya 1 kali, maka menjadi pecahan 35/10. Kenapa kok per 10? Karena gesernya sekali, berarti nolnya 1. Nah, sekali berarti per 10. Kemudian, nah ingat, ini tadi bagi ya, dirubah biar gampang nanti untuk dikerjakan menjadi perkalian. Karena dibuat perkalian, maka pecahan yang di belakangnya dibalik menjadi 4/3. Kemudian ditambah, ya ditulis lagi ditambah. Kemudian 3/5 rubah menjadi pecahan biasa. Caranya gimana? Nah, seperti yang sudah Pak Nur sampaikan kemarin. Dari bawah dulu, 5 dikali dengan 3, terus nanti hasilnya ditambah dengan 3. 5 dikali 3 15. 15 ditambah 3 hasilnya 18 per 5 ya. 5
5. Terus dituliskan lagi dikali dengan 2/3. Nah, ini sudah menjadi pecahan biasa semua. Tetapi kalian harus ingat ada perkalian, ada penjumlahan, ada perkalian. Perkalian itu harus didahulukan daripada penjumlahan, atau perkalian atau pembagian itu harus lebih didahulukan daripada penjumlahan atau pengurangan ya. Biar mudah ini dikasih tanda buka dan kurung gini aja ya. Nah, gini. Nah, berarti 3/5 kali 4/3, kemudian 18/5 dikali 2/3. Ingat, kalau perkalian usahakan kalau bisa disederhanakan, sederhanakan dahulu. Misalkan mana? Ini misalkan 35 dan 10. Nah, FPB-nya berapa? FPB-nya 5. Maka kedua bilangan ini dibagi 5. 35 dibagi 5 dapat 7 ya. 10 dibagi 5 dapat 2. Nah, begini. Jadi tinggal 7/2. Kemudian ternyata 2 ini dan 4. Nah, kita tuliskan aja di bawahnya dulu ya. 7/2 dikali 4/3. Udah, kita kasih tanda kurung dulu. Ditambah dengan, sekarang kita kerjakan yang sebelah kanan dulu. 18 dan 3 kita bisa sederhanakan dengan mencari FPB-nya, yaitu berapa? 3. Berarti semuanya ini dua bilangan ini dibagi dengan 3. 3 dibagi 3 1. 18 dibagi 3 dapat 6. Sehingga menjadi 6/5 ya, dikali dengan 2/1. Ini ya, kita kurung dulu. Nah, kemudian kita kerjakan 7 kali 4 28 per 2 kali 3 6 itu ya. Tambah 6 dikali 2 12 per 5 kali 1 5. Ini sudah. Oh iya, ternyata ini tadi juga bisa disederhanakan. Nur kelewatan tadi. Ini 2 dan 4 semuanya dibagi 2 dapat 1. 4 bagi 2 dapat 2. Sehingga 7 dikali 2 hasilnya 14. 1 kali 3 hasilnya 3. Ini coret dulu ya. Nah, biar sederhana. Berarti tinggal 14/3 tambah 12/5. Kemudian gimana? Nah, karena sudah bentuk penjumlahan sekarang, maka harus disamakan penyebutnya, yaitu menjadi KPK antara 3 dan 5. Berapa? Ya, 15. Oke. Terus 3 dikali berapa kok jadi 15 kali 5? Maka yang atas juga dikali 5. 14 dikali 5 berapa? Ya, 70. Kita tulis 70 ditambah 5 kok jadi 15 dikali berapa? Dikali 3. Maka yang atas juga dikali 3. 12 dikali 3 hasilnya 36. Oke, begitu ya. Setelah sudah, maka kita jumlahkan 70 ditambah 36 hasilnya 106 per 15. Apakah sudah? Belum, karena ini bentuknya pecahan biasa yang mana pembilang lebih besar daripada penyebut, maka bisa dirubah menjadi pecahan campuran. Nah, caranya gimana? Nah, kita kembali lagi. Ini caranya adalah 15 ya, perkalian aja ya biar gampang. 15 dikali berapa biar mendekati 106? Bisanya 7 ya. Oh ya, itu saja 7. Bawahnya berapa? Tetap 15. Jadi 15 kali 7 itu berapa hasilnya? 105. Nah,
Biar menjadi 106 maka masih kurang berapa? 1. Nah, satunya ditulis di sini. Nah, sehingga hasilnya 7 1/15. Baik, kita masuk di soal yang ketiga. Soal yang ketiga ini seperti ini ya. 0,6 ditambah 1/2 dibagi 2/3 dikurangi 0,25 dalam kurung dikali dengan 0,8. Ingat, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa semua. 0,6, nah komanya geser sekali, maka menjadi per berapa? 10. Nah, atasnya ditulis 6 ditambah 1/2. Terus dituliskan lagi ini dulu dibagi 2/3 dikurangi. Nah, ini karena gesernya 2 kali, maka nolnya juga 2. Berarti nilainya 100. Angka 25 dituliskan di atasnya. 25/100 dikali ini geser sekali, maka per 10. Di 8/10. Kemudian kalau setelah ini sudah, maka yang dikerjakan dulu yang tanda kurung ini. Karena tanda kurung ini lebih diutamakan daripada pembagian ataupun perkalian. Nah, kita kerjakan dulu ya. Tuliskan dulu yang tidak dikerjakan. 6/10 ditambah dengan 1/2 dibagi dengan, nah ini 3 dan 100. Kita cari KPK-nya dulu. 3 dan 100 KPK-nya 300. Maka kita tuliskan dulu yang bawah. 300 kurang ini juga 300 dikali 8/10. Nah, kita kembali sini. 3 kok bisa 300? Karena dikali 100, maka 2-nya juga dikali 100 menjadi 200. Oke, sekarang yang ini 100 kok bisa menjadi 300? Karena dikali 3, maka yang 25 juga dikali dengan 3, hasilnya 75. Nah, sekarang kita kurangkan. Oh, kita tulis dulu aja yang depan. 6/10 ditambah dengan 1/2 dibagi, nah hasilnya berapa? 200 kurangi 75, 125/300. Oke, gitu ya. Terus dikali dengan 8/10. Nah, begitu. Terus ini ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan. Maka yang dikerjakan dulu yang pembagian dan perkalian ini. Nah, tetapi ingat, jika ada pembagian, maka rubahlah menjadi perkalian agar lebih mudah dikerjakan. Kita tuliskan 6/10 ditambah dengan 1/2, ini menjadi kali, terus ini dibalik menjadi 300/125 dikali dengan 8/10. Nah, berarti ini penjumlahan akan ngerjakan nanti terakhir ya. Kita kurung saja biar gampang ini. Nah, ini dikerjakan dahulu. 1 kali 300 kali 8, 2 kali 125 kali 10. Ini kebanyakan. Nah, oleh karena itu, jika kita menemui perkalian pecahan, maka sebisa mungkin kalau bisa dirubah menjadi sederhana dulu. Nah, misalkan ini nanti 10 sama 300. Kalau disederhanakan, maka mencari FBB-nya yaitu 10. Maka semuanya dibagi 10. 10 bagi 10 dapat 1. 300 bagi 10 dapat 30. Nah, begitu ya. Oke. Terus ada lagi. Ada. Contohnya nih. 2 dan 8. Dibagi berapa semuanya? Bagi 2. Oke. 2 bagi 2 dapat 1. 8 dibagi 2 dapat 4. Itu ya. Oke. Apakah masih ada? Masih. Oke. Masih ada. Mana? Nah, ini 30 dan 125. Keduanya dibagi berapa? Dibagi dengan 5. Ya. Semuanya dibagi dengan 5. Berarti 30 dibagi 5 dapat 6.
Sedangkan 125 dibagi 5 dapat 25. Nah, ini. Sehingga kita tuliskan ini 6/10 ditambah dengan ini hasilnya ya, 1 dikali 6 dikali 4. Hasilnya berapa? 24. Oke. 1 kali 25 dikali 1 berapa? 25. Sudah? Ya, belum. Karena ini masih belum sama, apanya? Penyebutnya, maka disamakan dulu. Nah, mencari apa? KPK. Nah, KPK dari 10 dan 25 kira-kira berapa? Nah, oke, kita cari yang ini aja ya, yang mudah. Yaitu berapa ya? Biar gampang, oke aja. Kita ubah menjadi 100. Karena nanti kita mau menjawabnya menjadi pecahan desimal ya, misalkan biar gampang ini. 100 semua. 10 kok bisa jadi 100? Karena dikali 10, maka yang atas 6 ini juga dikali 10, hasilnya 60. Oke. 25 kok bisa jadi 100? Karena dikali 4, maka 24 juga dikali 4. Hasilnya berapa? 96. Terus kita jumlahkan 60 ditambah 6, 96. Nah, yang bawah tulis dulu. 0 tambah 6 hasilnya 6 ya. 6 tambah 9 hasilnya 15. Berarti hasilnya 156/100. Karena kita mau merubah menjadi pecahan desimal, kita hitung nolnya 1, 2, maka gesernya 2 kali. 1, 2. Nah, di sini. Maka hasilnya 1,56. Nah, begitu. Jadi untuk jawaban soal nomor 3 yaitu 1,50. Baik, kita masuk ke soal yang keempat, yaitu soal cerita. Jadi kalau bertemu dengan soal cerita tidak usah takut, tidak usah grogi, wah ini mesti saya tidak bisa, tetapi cermati aja pelan-pelan. Nah, seakan-akan kita mengalaminya. Misalkan ini ya, Habib memperoleh PR matematika berjumlah 40 soal. Jika saat ini Habib sudah mengerjakan 5/8 bagian, berapa banyak soal yang belum dikerjakan? Nah, jadi soalnya ada 40 soal. Habib saat ini sudah mengerjakan 5/8 bagian. Bagian dari berapa? 40. Maka tulis saja 5/8 bagian. Bagian itu berarti 5/8 dari, maksudnya gitu, dari 40. Maka dari 40 bisa ditulis 5/8 dikali 40. Jadi maksudnya 5/8 bagian dari 40. Kita cari dulu. Caranya gimana? Boleh 5 kali 40 bagi 8, atau disederhanakan dulu. 40 sama 8, kita cari FBB-nya dulu. Berapa 8 sama 40 FBB-nya? 8. Oke, berarti semuanya dibagi 8. 8 dibagi 8 1, 40 dibagi 8 hasilnya 5. Itu ya. Jadi 5 dikali 5, 25 dibagi 1 tetap 25. Berarti Habib sudah mengerjakan 25 soal. Jadi 5/8 dari 40 itu 25. Jadi Habib saat ini sudah mengerjakan 25 soal matematika. Terus pertanyaannya tadi, berapa banyak soal yang belum? Berarti belum dikerjakan. Soalnya 40, yang sudah dikerjakan 25, berarti 40 kurangi 25. Hasilnya 15. Berarti Habib masih menyisakan 15 soal yang belum dikerjakan. Jadi begitu cara mengerjakan. Baik, kita memasuki soal yang kelima, contoh soal yang terakhir ya. Masih di soal cerita. Jadi kalau sudah soal cerita, sekali lagi tidak usah khawatir, takut pokoknya ngerjake, jangan. Tapi kita pahami pelan-pelan. Nah, insya Allah nanti ada caranya.
Ini ada soal, kakek mempunyai 5 hektar, HA itu hektar bacanya ya, tanah pekarangan. 1/6 bagian diberikan kepada ayah, 1/3 bagian diberikan paman, dan sisanya diwakafkan untuk membuat taman bermain. Pertanyaannya, tentukan tanah yang digunakan untuk membuat taman. Nah, caranya gimana? Nah, ini kita cari dulu. 1/6 bagian diberikan kepada ayah, berarti 1/6 bagian. Nah, tadi kan bagiannya 5 hektar. Maka 1/6 bagiannya berarti 1/6 dikali 5. Itu aja. 1/6 dikali 5. 1 kali 5, 5/6. Maka hasilnya 5/6 bagian. Jadi ayah memperoleh 5/6 bagian. Ini untuk ayah ya. Kemudian kita cari, nah ini 1/3 bagian yang paman. Berarti 1/3 dikali dari 5. Caranya sama dengan yang atas. 1 dikali 5, 5 dibagi 3 atau 5/3. Nah, ini untuk paman. Nah, pamannya. Nah, pertanyaannya sisanya diwakafkan. Maka berarti kan 5 dikurangi miliknya ayah dikurangi miliknya paman, sehingga nanti sisanya dimasuk atau diberikan kepada wakaf ya. Itu berarti caranya gimana? Tuliskan dulu, tanyanya ada 5 dikurangi miliknya ayah 5/6, terus dikurangi punyanya paman 5/3. Nah, karena perhatikan, karena ini belum sama, kita samakan penyebutnya. Kemudian coba diingat ya, jika ada bilangan asli, bilangan utuh, sebetulnya bilangan utuh ini nilainya kalau dibuat pecahan menjadi gini, 5/1. Nah, kok bisa Pak? Nah, coba lihat, 5 dibagi 1 itu berapa? 5, sama kan? 5/1 itu nilainya sama dengan 5. Maka jika ada pecahan bilangan asli, 5 dibuat pecahan menjadi 5/1. Kalau 6, 6/1. Kalau 7, 7/1 dan seterusnya. Nah, ini penyebutnya ya, kita kembali. Penyebutnya tidak sama. Maka samakan dulu dengan mencari KPK. KPK dari berapa? 1, 6, dan 3. Berapa kira-kira? Oh iya, benar. 6. Di semuanya KPK-nya 6. Nah, kita rubah dulu. 1 kok bisa jadi 6? Karena dikali 6, Pak. Oke, berarti yang atas juga dikali 6. Hasilnya 30. Betul. 6, 6. Sudah sama. Berarti tinggal dituliskan kembali. 5 yang atas ini. Kemudian selanjutnya, 3 kok bisa jadi 6? Karena dikali 2. Maka yang atas juga dikali 2. Hasilnya 10. Itu. Karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal dikurangkan. 30 kurangi 5 dikurangi 10. Berapa kira-kira? Ya, 15/6. Nah, jadi 15/6. Nah, terus kemudian apakah sudah? Rubahlah menjadi pecahan campuran, karena ini bisa disederhanakan menjadi pecahan campuran. Nah, tuliskan dulu bawah 6. 6 kali berapa yang mendekati 15? Ya, dikali dengan 2 Pak. Ya, ditulis saja 2. 6 kali 2 itu 12 ya, 12. Nah, biar menjadi 15 masih kurang 3, maka ditulis ini 3. Berarti jawabannya 23/6. Nah, sudah? Oh, ternyata belum. Ini bisa disederhanakan. Nah, maka kita sederhanakan. Oh, 2-nya tulis lagi ya, karena tidak disederhanakan. Bilangan asli atau bilangan utuh tidak disederhanakan. Hanya yang pecahan yang disederhanakan. 3 dan 6, FPB-nya berapa kira-kira? Oh ya, FPB-nya 3. Maka semuanya dibagi dengan 3. 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Nah, inilah 1/2 bagian atau 2. Sekian anak-anakku semuanya.
kita sudah mempelajari terkait dengan contoh-contoh soal terkait dengan materi operasi campuran pada suatu pecahan. Semoga setelah kalian mempelajari soal contoh-contoh soal tadi, kalian lebih paham ya bagaimana cara penyelesaiannya, sehingga kalian lebih termotivasi lagi untuk selalu belajar dan belajar. Terima kasih telah menonton video ini, dan alangkah baiknya jika kalian untuk melatih diri dengan cara memperbanyak mengerjakan contoh-contoh soal seperti tadi. Terima kasih, ada kurang lebihnya Pak Nur mohon maaf. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.